video gunung es yang runtuh beredar di semua platform media sosial. Dalam video itu dijelaskan kalau gletser yang runtuh itu berada di Taman Nasional Queulat Chili. Kawasan ini merupakan bagian dari Patagonia yang dikenal menjadi wilayah yang sangat indah di bagian selatan benua Amerika. Sobat 7 mungkin pernah mendengar tentang Patagonia ya, tapi tak sedikit juga yang masih bingung Patagonia itu sebenarnya negara atau bukan sih? Jadi gini Sob, Patagonia ialah kawasan di ujung selatan Amerika Selatan yang dijaga oleh perbatasan Argentina dan Chili. Eksistensi Patagonia seakan melengkapi makna dari warna bendera Argentina, yaitu biru putih biru yang sering disebut masyarakat sekitarnya melambangkan langit gletser danau. Patagonia adalah wilayah yang dulunya diduga menjadi tempat tinggal orang-orang Patagon. Kata ini dituliskan oleh Fernando de Magalhães untuk mendeskripsikan penduduk asli yang bertubuh raksasa. Sejak itulah wilayah Patagonia menjadi terkenal di Eropa dan menyebar ke seluruh dunia. Nggak cukup sehari deh untuk bisa puas menjelajahi keindahan Patagonia. Nggak heran ya kalau Patagonia dijuluki sepetak surga di ujung dunia saking indahnya Sob. Nah, kita bahas yang viral dulu yuk. Ini dia Taman Nasional Queulat Chili. Tempat ini memang terkenal karena keajaiban alamnya, yaitu bongkahan es yang menggantung seperti ini. Sebelum runtuh seperti video viral tadi, pemandangannya emang sekeren ini Sob. Ada bongkahan es yang menggantung di antara dua bukit. Orang Chili menyebutnya Ventisquero Colgante atau gunung es yang menggantung. Jika ingin melihat fenomena ini, kamu harus datang di pagi hari Sob. Biasanya, para wisatawan berangkat di malam hari, agar saat matahari terbit, mereka sudah berada pada spot yang terbaik. Ketika matahari sudah meninggi, es pada bongkahan ini sedikit demi sedikit mencair membentuk air terjun. Sebagian turun masih dalam bentuk bongkahan es. Keren ya Sob? Jadi, seharusnya es yang turun itu hanya sebagian saja Sob. Beberapa ahli mengungkapkan akibat pemanasan global, bongkahan es ini bisa runtuh sebagian. Seperti pada video yang viral belakangan ini. Fenomena ini gak hanya terjadi di Queulat saja. Beberapa glasier atau gunung es di negara lain juga mengalami hal yang sama. Dari Chili kita ke Argentina. Di sini ada gunung es yang juga menjadi primadona. Namanya Los Glaciares. Kalau video viral sebelumnya merupakan fenomena yang jarang terjadi, di Los Glaciares, patahan atau runtuhan gunung es malah jadi salah satu atraksi yang ditunggu-tunggu. Patahan gletser yang jatuh secara berkala seperti ini merupakan pemandangan indah yang jarang ada di negara lain. Retakan yang menjalar dari gunung es mengeluarkan suara yang meledak-ledak sebelum akhirnya jatuh dan mengeluarkan suara dentuman seperti meriam. Biasanya, orang menonton atraksi alam ini dari jembatan yang sudah dibangun pihak Taman Nasional atau menyaksikan dari dekat dengan menggunakan kapal atau kayak di danau. Buat yang punya keberanian tinggi, kamu bisa mencoba wakeboarding di sini. Patahan gunung es yang runtuh sebagian tidak hancur, melainkan hanya terpisah dalam bongkahan yang besar. Nah, bongkahan es ini akan melayang-layang di danau. Bagi para pecinta wakeboarding, bongkahan ini seperti tambang emas yang nggak boleh disia-siakan. Bisa jadi lahan bermain nih, mumpung esnya belum mencair. Tuh, seru kan? Gunung Fitzroy atau El Chaltén merupakan impian para pendaki gunung es. El Chaltén sendiri artinya gunung berasap. Dinamakan begitu karena gunung ini sepanjang tahun tertutup kabut pada puncaknya.
Puncak yang paling terkenal adalah Cerro Torre. Nggak semua pendaki berani mendaki puncak ini karena terlalu curam. Tidak ada jalan setapak menuju puncaknya, karena itu kamu harus mendaki dengan cara memanjat tebing seperti ini, sob. Untuk mencapai kemampuan ini, tentunya kamu harus punya jam terbang tinggi ya, sob. Karena tidak hanya medan yang sulit, kamu juga dihadapkan dengan udara yang sangat dingin, angin yang kencang, dan tekanan udara yang rendah. Buat kamu yang masih pemula, jangan khawatir. Ada banyak trek yang bisa kamu nikmati dengan mudah, dan bonusnya pemandangan indah ini, sob. Kota El Chaltén sebenarnya adalah kota kecil yang juga masih muda, karena zaman dahulu ini hanya sebuah daerah terpencil yang jarang ditinggali warga. Sekarang, karena banyaknya pendaki, kamu bisa dengan mudah menemukan penginapan. Namun sebaiknya siapkan uang cash ya, karena tidak semua hotel dan restoran memiliki alat untuk transaksi elektronik. ATM pun masih jarang loh di kota ini. Di tengah pendakian, kamu akan menemukan danau kecil dangkal yang bisa menyegarkanmu saat beristirahat. Selain trekking, kamu juga bisa ke Moreno Porito dan menyaksikan glasier indah. Tinggi tebing glasier ini bisa sampai 70 meter loh, sob. Inilah pemandangan ikonik yang terkenal di daerah Patagonia atau bagian paling selatan Amerika Selatan. Di pegunungan tapi masih bisa menyaksikan paus. Kamu cuma bisa mendapatkannya di Puerto Madryn. Kota pelabuhan ini mirip amphitheater alam menghadap ke laut, namun dengan latar belakang pegunungan yang menjulang tinggi. Dulunya daerah ini masih sepi penduduk loh, sob. Namun pada 1865, 150 imigran dari Wales mendatangi tempat ini. Sejak saat itu, kota Puerto Madryn pun berkembang menjadi kota yang terkenal dengan industri dan perikanannya. Pantai yang senantiasa bersih juga menjadi favorit paus dan singa laut untuk singgah di kota ini. Uniknya, mereka tidak takut dengan manusia, malah suka berinteraksi jika didekati. Para pemain kayak sering didekati para paus, bahkan ada yang dikagetkan paus dengan mendorong perahunya dari dalam laut. Paus juga bisa usil ya, sob. Duh, lucu-lucu banget nih para penguin di sini. Kok bisa ya penguin hidup di pantai yang panas dan cerah begini? Iya Sobat 7, ini adalah penguin Magellanik. Jenis penguin ini ditemukan pertama kali oleh Ferdinand Magellan saat berekspedisi ke wilayah Argentina, Chili, dan Brazil. Penguin ini juga bisa kamu temukan di pesisir Brazil. Namun, pada bulan September hingga April, koloni burung ini akan singgah di Punta Tombo untuk menetaskan telurnya dan membesarkan anaknya. Sama seperti penguin Antartika, kedua orang tua penguin akan bekerja sama membesarkan anak-anak mereka. Sang jantan akan pergi ke laut untuk mencari makanan buat penguin betina dan anak-anaknya, sementara penguin betina tinggal di pantai mengurus anak-anak. Kamu bisa ke sini untuk menyaksikan penguin-penguin ini, tapi jangan terlalu banyak memegang mereka ya, sob. Para penguin ini mungkin sudah terbiasa dengan kehadiran manusia, jadi ketika manusia datang, mereka langsung senang. Sob, yang suka nonton tayangan reality show Traveler 2 dari Korea, pasti tahu deh sama adegan ini. 3 selebriti Korea terlihat asik menikmati sajian daging di salah satu restoran di El Chaltén. Yap, asado dan steak menjadi menu yang mereka pesan. Selain rasanya yang enak, dagingnya tak berbau amis serta teksturnya lembut. Harga per porsinya juga terbilang murah, sob, dibandingkan menu daging di restoran di Buenos Aires, Argentina. Jika berkesempatan wisata ke Patagonia, silakan bermalam di Linda Vista untuk bisa menikmati pengalaman menginap seperti yang dirasakan An Jae-hong, Kang Han-euk, dan Ong Song-woo. Di penginapan
penginapannya, mereka bertiga memasak chapaguri dan daging steak yang dibeli dengan harga murah di supermarket El Chalten. Ushuaia telah lama dikenal sebagai ujung dunia dalam tanda kutip karena lokasinya yang ada di pelosok. Kota yang berada di perbatasan Argentina dan Chili ini bisa Sobat 7 kunjungi naik bus malam dari El Chalten lalu dilanjutkan naik kapal feri. Ya, durasinya cukup lama sih ya, bisa mencapai 17 jam. Penasaran sama penampakan aurora? Bisa banget kamu saksikan di sini Shop. Dijamin bikin klepek-klepek, saking indahnya. Ushuaia sendiri biasanya menjadi destinasi wisata terakhir yang dikunjungi para wisatawan usai menjelajah gletser, gunung dan danau di Patagonia. Tak lupa ikuti jejak Bapak Evolusi Dunia, Charles Darwin, dan berlayar di Beagle Channel dan kirimkan kartu pos dari ujung dunia kepada kerabat dari Ushuaia. Pasti yang nerima bakalan seneng banget nih Sob.